Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ke-12,5-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, setelah mendengar semua alasan dan juga rencananya dari si Ayano Koji, bersama dengan ketiga guru lainnya, Hoshinomiya akhirnya terkejut dengan kedatangan Chabashira, Mashima dan juga Sakagami Sensei secara bersamaan, di mana muka Hoshinomiya yang sebelumnya terlihat marah kini berubah menjadi lebih lembut, seperti topeng yang dia gunakan selama ini. Nah, sebenarnya alasan Ayano mengajak Hoshinomiya untuk datang ke Keyaki Mall daripada harus berbicara di tempat yang tersembunyi gitu kan adalah untuk menekan tindakan Hoshinomiya. Jika ia punya niatan buruk kepada orang lain, ya ruang publik adalah tempat yang sangat cocok untuk menekan hasrat tindakan ceroboh dari semua pihak yang terlibat di dalam diskusi. Dan tentu saja, tiap guru tidak mungkin menunjukkan sikap buruk mereka di depan semua orang. Nah, balik lagi ke kondisi di Keyaki Mall, di mana setelah semuanya telah berkumpul, Ayano Koji dan yang lainnya pindah ke lokasi yang lebih ideal untuk berbincang. Ya, tempat itu adalah apartemennya dari Mashima Sensei. Dan benar saja, di sepanjang perjalanan, Hoshinomiya selalu saja melirik ke arah Ayano dan berbisik, "Kau memang hebat, Ayano Koji." Namun Ayano membalas dengan tatapan seperti anak polos yang tidak mengerti apa-apa. So, sesampainya di apartemennya Mashima Sensei ya, Hoshinomiya mencoba untuk menanyakan situasinya. Di mana Hoshinomiya berkata, "Jadi apa yang terjadi? Kenapa aku dibawa ke sini?" Dan perkataan itu langsung dibalas oleh Chabashira Sensei. "Kalau kamu harusnya sudah tahu." Di mana Hoshinomiya masih saja mencoba untuk flying victim gitu kan dengan mengatakan, "Kalau aku tak tahu apa-apa, makanya aku bertanya." Ya, di sini Mashima dan juga Sakagami tidak ingin berlama-lama dalam berdiskusi. Di mana mereka langsung mengatakan kalau tindakan Hoshinomiya yang mengeksploitasi siswa bahkan sampai ke tindakan melanggar aturan untuk memenangkan ujian adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Ya, di sini Hoshinomiya masih saja ngeles gitu kan dengan berpura-pura tidak tahu. Namun Mashima mengatakan kalau Ayano Koji telah memberitahu mereka semua mengenai apa yang terjadi. Bahkan Ayano juga telah membiarkan pembicaraan dirinya dan juga Hoshinomiya di cafe Keyaki Mall didengar oleh mereka. Di mana Sakagami berkata kalau mencoba untuk melindungi diri akan semakin memperburuk keadaan Hoshinomiya Sensei. Nah, dalam sudut pandang Ayano, ia sebenarnya tidak ada niatan untuk melaporkan tindakan curangnya si Hoshinomiya ya. Namun jika Ayano tidak bertindak lebih cepat, sikap Hoshinomiya akan merugikan kelasnya Ichinose di masa depan. Ya, dalam artian Ayano saat ini tuh sedang menyelamatkan Hoshinomiya dalam hukuman penurunan pangkat. Dimana setelah semua orang merasa tenang, Chabashira mulai mendekati Hoshinomiya dan berkata, "Berjanjilah pada kami, kamu tidak akan melakukan sikap gegabah lagi." Di mana Hoshinomiya dengan senyum polosnya berkata, "Tentu saja, aku tidak akan melakukan hal buruk seperti itu." Ya, Chabashira kembali lagi membalasnya dengan berkata, "Aku serius. Aku benar-benar khawatir denganmu, Chie." Namun mendengar hal itu, Hoshinomiya malah semakin marah, di mana sikapnya mulai berubah ya. Dia berkata kalau sikap yang ditunjukkan oleh Chabashira itu sangat menjijikan. Di mana Hoshinomiya berkata kalau ia tidak ingin Chabashira Sensei naik ke kelas A. Ia ingin Chabashira Sensei melupakan keinginannya untuk naik ke kelas A, di mana Hoshinomiya tidak bisa melihat kelasnya Chabashira Sensei lulus dengan peringkat kelas A. Dan Hoshinomiya berkata kalau ia tidak akan pernah memaafkan Chabashira Sensei. Ya, Chabashira Sensei mencoba untuk memberi pengertian kepada Hoshinomiya ya kalau sekarang ini mereka tuh adalah seorang guru. Jadi persaingan di masa lalu saat masih menjadi seorang siswa tidak perlu lagi diingat-ingat lagi. Di mana tugas mereka saat ini adalah melihat keberhasilan dari setiap murid yang mereka pimpin. Namun ya, lagi-lagi Hoshinomiya tuh menolaknya. So, melihat hal tersebut, Sakagami yang merupakan orang paling netral di sini berkata kalau baik Hoshinomiya maupun Chabashira Sensei atau bahkan Mashima Sensei adalah mantan murid sekolah elit ini. Persaingan di masa lalu mungkin bisa dilupakan pada saat ini. Namun keberhasilan kelas akan menuntun ya para guru mendapatkan kenaikan gaji dan juga evaluasi baik dalam jenjang karir mereka. Jadi apa yang dilakukan Hoshinomiya tuh memang sangat akan berpengaruh dengan karirnya. Dimana mendengar hal itu, Hoshinomiya berkata kalau semua ini bukan hanya tentang uang. Ya, ini murni masalah pribadi dirinya dan juga Chabashira Sensei. Dimana rasa kebencian ini berlandaskan mengenai ujian suara bulat di masa lalu.
So sedikit mengingatkan kembali kalau dulunya Cabashira Sensei itu sempat menolak mengorbankan orang yang sangat ia cintai keluar dari sekolah. Meski pada saat itu kelasnya Cabashira hanya perlu mengeluarkan satu orang lagi, yang saat itu kebetulan adalah pacarnya Cabashira Sensei, agar kelasnya Cabashira bisa naik ke kelas A di akhir tahun ketiganya. Namun ya, impian anak di kelasnya Cabashira Sensei itu menjadi hancur karena sikap egoisnya Cabashira yang waktu masih muda itu kokoh untuk melindungi kekasihnya. Jadi dendam itu masih terbawa hingga saat ini, dimana dalam sumpah masa lalunya Hoshinomiya yang tidak bisa diperbaiki, Hoshinomiya tidak akan pernah rela jika Cabashira bisa berada di kelas A, apalagi berhasil meluluskan anak didiknya di akhir tahun ajaran. Iya, dengan tegas Hoshinomiya mengatakan kalau ia tidak akan pernah memaafkan Cabashira Sensei. Di mana hal itu harusnya Cabashira ketahui sejak lama, karena Cabashira dan Hoshinomiya sudah bersama-sama sejak tahun pertama di sekolah elit tersebut. Di mana satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan membuat Cabashira kembali ke versi dirinya dulu, tidak peduli dengan anak kelasnya dan tidak berada di kelas A. Di mana Cabashira berkata kalau ia tidak mungkin mengabaikan impian dari anak-anak didiknya. Ya, saat Hoshinomiya mencoba untuk menyudutkan Cabashira Sensei, Sakagami berkata kalau jika kamu tidak mau menyerah, aku akan melaporkan tindakanmu kepada pihak sekolah dan kamu akan kehilangan posisimu sebagai seorang guru. Namun ya, Hoshinomiya tidak peduli ya dengan hal tersebut. Dia berkata, ya dia akan tetap maju, dia akan menggunakan segala cara ya, dan tidak akan melakukan kesalahan yang bisa diketahui oleh pihak sekolah. Namun jika di kemudian hari dia diketahui telah melanggar aturan dari sekolah, maka dia siap menerima semua konsekuensinya di masa depan nantinya. Ya, melihat pembicaraan ini tidak akan menuju dalam kata sepakat gitu kan, Mashima menyarankan Cabashira Sensei untuk memberikan waktu kepada Hoshinomiya. Di mana Sakagami juga setuju memberikan waktu kepada Hoshinomiya selama awal tahun ajaran ketiga nanti. Bahkan Ayano juga menyetujui usulan tersebut. So singkat cerita, Ayano dan Cabashira akhirnya pulang dengan menuruni lift bersama-sama gitu kan, dimana Cabashira berkata kalau ia minta maaf dan tidak bisa membantu menyelesaikan masalah Hoshinomiya Sensei. Namun Ayano berpikir kalau itu tidak terlalu penting. Ya, sebenarnya Ayano bisa saja menyelesaikan masalah Hoshinomiya tanpa perlu bantuan guru, namun Ayano masih tetap melakukan hal tersebut karena ya itu diperlukan gitu kan. Dimana saat Ayano mulai berpisah dengan Cabashira Sensei di depan lift, Ayano mengatakan kalau ia berjanji akan menyelesaikan masalah Hoshinomiya sebelum libur musim semi berakhir. Dan mendengar hal itu, Cabashira menjadi semakin bingung dan juga khawatir gitu kan, dan tanpa sadar berkata sebelum pintu liftnya tertutup kembali, Ayano Koji, kamu ini sebenarnya apa? Ya, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari penyelesaian konfliknya Hoshinomiya yang sebenarnya masih belum selesai juga. Dan kedepannya ini bakal menarik banget karena ya Hoshinomiya udah mulai terang-terangan buat yang namanya itu bersaing dengan Cabashira Sensei. Dan dia bakalan berniat menggunakan segala macam cara untuk bisa menjegal ya Cabashira Sensei ini tuh berada di kelas A sampai akhir tahun ajaran nanti. Dan ini bakal menarik banget sih. Dan ya itu aja dulu mengenai pembahasan dari isi chapter keempat dari volume ke-12,5 dari serialnya Classroom of the Elite untuk second year-nya. Dan jika kalian suka, kalian bisa bantu aku dengan cara mengkoreksinya di kolom komentar, atau kalian juga bisa ketik, "Bang, lanjut bang," gitu kan, siapa tahu menarik dan aku bisa lanjutin lagi mengenai alur ceritanya. Dan akhir kata itu aja dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.